Saat ini Indonesia kembali berduka akibat letusan dari Gunung Semeru yang melumpuhkan seluruh aktivitas masyarakat di sekitar lereng gunung. Namun apa yang dialami Indonesia saat ini sepertinya belum sebanding dengan letusan Gunung Tambora yang terjadi sekitar 206 tahun yang lalu. Untuk mengetahui perbandingan keduanya, berikut ini adalah perbandingan letusan Gunung Semeru versus Gunung Tambora. Letak geografis. Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ketinggiannya mencapai 3.676 meter dari permukaan laut atau MDPL, dengan puncaknya yang dikenal sebagai Mahameru. Secara geografis, Gunung Semeru terletak di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan secara astronomis, Gunung Semeru berada di 8 derajat 06,5 menit lintang selatan dan 112 derajat 55 menit bujur timur. Sedangkan Gunung Tambora adalah gunung yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini terletak di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, serta Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Di lereng Gunung Tambora terdapat beberapa desa. Di sebelah timur terdapat Desa Sanggar. Di sebelah barat laut terdapat Desa Doropeti dan Desa Pesanggerahan. Di sebelah barat terdapat Desa Calabai. Dulunya Gunung Tambora memiliki ketinggian kira-kira 4.300 mdpl. Tapi setelah letusan, tinggi gunung ini hanya tersisa 2.851 mdpl. Letusan Gunung Tambora ini pun menjadi salah satu letusan terbesar dalam catatan sejarah. Berdasarkan catatan sejarah, letusan Gunung Tambora terjadi pada tahun 1815. Kejadian tersebut diawali pada tanggal 5 April 1815. Terjadi suara gemuruh yang berulang dari puncak Gunung Tambora. Suara ini bahkan terdengar hingga Makassar, Jakarta, dan Ternate. Hingga puncaknya yaitu terjadi letusan paroksismal pada tanggal 10 sampai 11 April 1815. Saking dahsyatnya letusan di hari itu, suara ledakan Gunung Tambora sampai terdengar ke Sumatera. Kebayangkan? Dahsyatnya letusan gunung ini, suaranya sampai terdengar ke Pulau Jawa dan Sumatera. Setelah kejadian yang menggemparkan itu, Gunung Tambora kembali menunjukkan aktivitasnya pada tahun 1967. Namun letusannya tidak disertai dengan ledakan. Lalu bagaimana ya sejarah letusan Gunung Semeru? Dikutip dari laman BNPB, pada tahun 1818, Gunung Semeru sudah menunjukkan aktivitas vulkaniknya. Kemudian pada tahun 1941 sampai 1942, kembali terekam aktivitas vulkanik Gunung Semeru dengan durasi terpanjang, di mana leleran lava terjadi pada 21 September 1941 hingga Februari 1942. Leleran lava terjadi sampai berbulan-bulan. Duh, ini parah sih. Smithsonian Institution National Museum of Natural History Global Volcanism Program mencatat ada 65 periode erupsi Gunung Semeru sejak 1818. Dan yang terbaru, Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitasnya pada 4 Desember 2021. Sejak tanggal 4 sampai 8 Desember, Gunung Semeru terus mengeluarkan abu vulkaniknya dengan intensitas yang tebal. Erupsi pada 4 Desember 2021 yang masuk dalam periode letusan sejak 1 April 2014 tercatat dalam Volcanic Explosivity Index atau VEI 3 dalam skala 0 sampai 8. Setidaknya pengkategorisasian VEI 3 itu merujuk kondisi Gunung Semeru hingga 14 Oktober 2021 dan masih berstatus berlanjut. Dalam skala 0 sampai 8, indeks ini menakar kekuatan daya ledak dan volume material yang dilontarkan dalam erupsi. Lalu bagaimana dengan Gunung Tambora? Untuk pengukuran skala besarnya, kekuatan erupsi gunung berapi, Gunung Tambora menempati VEI 7 atau tertinggi kedua dari VEI 8. Dari letusan tersebut, sejumlah ilmuwan memperkirakan erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815 telah mengeluarkan 140 gigaton material dari dalam perut bumi, di mana lebih dari 95% massa letusan adalah aliran piroklastik dan 40% massa materi adalah abu. Sebagai letusan terhebat dalam sejarah peradaban manusia, letusan dari Gunung Tambora ini menimbulkan dampak yang sangat besar untuk Indonesia. Gak cuma Indonesia guys, di belahan dunia lainnya juga terkena dampaknya.
Salah satu dampak dari letusan Gunung Tambora yang tercatat dalam sejarah adalah tertimbunnya 3 kerajaan yang berada di lereng Gunung Tambora, yaitu Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar, dan Kerajaan Pekat. Musnahnya 3 kerajaan ini bahkan tercatat dalam naskah kuno Bosangajikai yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu oleh juru tulis Kesultanan Bima. Selain itu, erupsi Gunung Tambora bahkan mengubah iklim dunia sehingga tidak ada musim panas di belahan bumi utara, yaitu benua Eropa, karena material abu yang menutupi lapisan atmosfer. Hal ini menyebabkan terjadinya gagal panen yang berakibat pada kelaparan akut di berbagai daerah. Bahkan di Pulau Sumbawa terjadi gagal panen selama 5 tahun akibat tebalnya endapan abu vulkanik. Sedangkan letusan yang terjadi baru-baru ini di Gunung Semeru juga menimbulkan dampak cukup besar untuk penduduk di sekitarnya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebanyak 2.970 rumah warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Sebagian rumah warga rusak dan tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru. Sebagian lainnya penuh dengan abu. Kendaraan milik warga pun juga ikut tertimbun material awan panas. Selain itu, ada sejumlah fasilitas umum yang ikut terdampak, terdiri dari jembatan, sarana pendidikan, dan tempat ibadah. Dampak fasilitas umum terparah adalah putusnya jembatan Geladak Perak yang menjadi akses utama Lumajang dan Malang. Innalillahi. Semoga bencana ini cepat selesai ya. Amin. Tak hanya harta benda dan sejumlah fasilitas umum. Letusan Gunung Semeru juga berdampak pada jatuhnya puluhan korban jiwa dan warga yang mengungsi akibat rusaknya tempat tinggal karena material vulkanik. Data terakhir yang diperoleh menyebutkan bahwa korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru per Senin 13 Desember 2021 sudah mencapai 48 jiwa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selain itu, BNPB juga mencatat ada 9 orang yang masih hilang. Selanjutnya, pengungsi yang terdata pada posko tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru berjumlah 9.997 jiwa yang tersebar di 148 titik di berbagai wilayah. Lalu bagaimana dengan korban akibat letusan Gunung Tambora? Berdasarkan data yang ada, Gunung Tambora yang meletus dengan kekuatan 1000 megaton TNT ini telah membunuh lebih dari 71.000 orang. Sejumlah ahli juga menyebutkan angka korban jiwa sebanyak 91.000 jiwa. Sebanyak 10.000 orang tewas secara langsung akibat letusan dan sisanya karena bencana kelaparan dan penyakit yang mendera. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jumlah ini belum termasuk kematian yang terjadi di negara-negara lain, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Mereka didera bencana kelaparan akibat abu vulkanis Gunung Tambora yang menyebabkan tahun tanpa musim panas di 2 benua itu. Jika kehancuran di sekitar Gunung Tambora disebabkan terpaan awan panas, kematian massal berskala global justru disebabkan pendinginan bumi pasca letusan. Semoga informasi dari Mimin bisa bermanfaat ya. Jangan lupa sedekahkan sebagian harta kalian untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban dari letusan Gunung Semeru. Thank you update lovers.